Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini Pak Adi punya berita baru tentang Rohingya ya. Ini Rohingya yang ada di Indonesia ini sekarang sedang eksodus ke Aceh dalam beberapa perahu. Ini ada cerita dari orang Bangladesh yang ada di Bangladesh. Jadi ceritanya ini ada orang Indonesia yang punya teman di Bangladesh sana, ditanyalah, kenapa ini kok banyak orang Rohingya dari Bangladesh itu pindah ke Indonesia? Apa di sana terjadi semacam genosida di Bangladesh atau diusir-usirin? Nah, ceritanya di sini dalam bahasa Inggris ya, cuma sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kita tidak perlu lagi menerjemahkan ulang. Jadi di sana sebenarnya bukan hal terjadinya semacam genosida oleh bangsa Bangladesh terhadap bangsa Rohingya. Justru di sana Rohingya ini diterima dengan cukup baik di Bangladesh. Nah, kita coba dengarkan bagaimana pengakuannya, bagaimana ceritanya, sehingga orang Bangladesh ini tidak menyukai juga ya terhadap orang-orang bangsa Rohingya ini. Mungkin kalian juga penasaran ya, Pak D juga penasaran. Yuk kita dengarkan informasi yang kita dapat langsung dari orang Bangladesh di negerinya Bangladesh. Jadi ini saya coba untuk mentranslate apa yang teman saya bilang ya. Ini tolong didengarkan baik-baik. Bisa jadi ini adalah jawaban daripada pertanyaan kita semua di seluruh Indonesia ya. Dengarkan baik-baik biar saya translate. Jadi saya tanya kepada teman saya ini, kenapa apa iya kalian membantai etnis Rohingya di tempat kalian sana di Bangladesh? Tolong ceritakan yang sebenarnya. Kebenarannya seperti apa, tolong beritahu saya. Karena negara saya sekarang sedang heboh, sedang panik untuk menyikapi etnis Rohingya yang sekarang berdatangan ke negara saya. Lalu teman saya mengatakan, sejak mereka datang dari Myanmar 2015 tahun lalu, itu mereka sudah dibuatkan camp di Bangladesh, di tempat kami, di negara kami. Selama beberapa tahun kemudian, ya sudah 8 tahun di camp Bangladesh, sampai saat hari ini, kami melayani mereka dengan baik. Hal apapun yang menghalangi kami untuk membantu suku Rohingya di negara kami akan hancurkan penghalang itu. Itulah cara kami untuk memanusiakan Rohingya di negara kami. Kami memberikan perlindungan, kami memberikan pakaian, kami memberikan makanan, kami memberikan apa yang mereka butuhkan. Kami orang Bangladesh sama dengan mereka, mayoritas Muslim. Lalu hal apa yang istilahnya kami tidak bisa membantu mereka? Atas dasar apa? Alasannya apa? Kami tidak melihat agama. Siapapun datang ke negara kami itu welcome. Kami tidak melihat dari negara mana, kami tidak melihat dari suku apa, kami tidak melihat dari agama apa. Nah, begitu juga suku Rohingya. Kami melayani mereka sebagaimana mestinya, kami manusia, sama-sama manusia. Lalu, alasan apa kami membantai mereka? Coba tolong ceritakan kepada saya. Alasan apa kami membantai Rohingya di Bangladesh? Alasan apa? Hari demi hari, kelakuan Rohingya ini semakin meresahkan, semakin mengerikan. Terutama mereka terlibat di berbagai kriminal, khususnya narkoba. Nah, lalu teman saya bilang, kemarin saya lihat di berita, di news, di sosial media, bahwasanya ada suku Rohingya membunuh Bangladesh. Gak tahu kenapa mereka itu bisa terlibat dalam kriminal, karena saya hanya melihat sosial media. Nah, dalam situasi hal ini ya yang membuat meresahkan bangsa negara Bangladesh. Nah, oleh sebab itu pemerintahan kami Bangladesh sedang berupaya untuk mengembalikan Rohingya ke Myanmar, ke negaranya. Karena di sini sudah sangat meresahkan dan mengerikan. Gak bisa diatur. Kalau agama di Bangladesh ini mayoritas Muslim, lalu atas dasar apa kami membantai mereka?
Nah, sekarang negara kami, pemerintahan kami sedang mengupayakan dengan pihak UN, ya, UNHCR, untuk mengembalikan mereka ke Myanmar. Jadi teman-temanku NKRI dari Sabang sampai Merauke, ya, itulah kenapa imigran gelap ini, Rohingya ini, kabur dari camp di Bangladesh. Karena apa? Karena pemerintah Bangladesh sedang mengurus mereka untuk pulang ke Myanmar. Itulah kenapa imigran gelap itu selalu ditanya, biar kami mati di Indonesia, kami nggak mau pulang ke Myanmar. Coba dicocokin. Yang sangat sesalkan, kenapa di sini pihak UNHCR tidak berkoordinasi sebelumnya kepada pemimpin Indonesia. Lalu kenapa, ya, yang sangat disayangkan, kenapa tidak jujur dari awal? Kenapa sampai seheboh ini Indonesia gitu loh? Sampai seheboh ini Indonesia tidak pernah speak up. Selalu berkata tentang HAM. Lalu kalau tentang bicara HAM, bagaimana tindakannya di Bangladesh? Kenapa tidak di Bangladesh saja diurusin kalau bicara tentang HAM? Nah, di sini, ya kan, kenapa pihak UNHCR mengetahui tentang berapa jumlah Rohingya ini akan datang ke Indonesia ini? Nah, ini yang perlu ditelusuri. Nah, dari situasi kaburnya Rohingya dari camp di Bangladesh, nah, ini membuat para perdagangan manusia meraup untung, ya, memanipulasikan keadaan yang ada, mengambil keuntungan dari keadaan yang sedang panik begitu. Nah, terjadilah TPPO. Nah, yang terjadi juga di Bangladesh, mereka sadarin bahwasanya propaganda, ya, yang sedang yang dipikirkan pihak Bangladesh begitu. Makanya pihak Bangladesh itu sedang mengurus atau sedang memproses bagaimana Rohingya ini akan dikembalikan ke Myanmar. Pertanyaan saya kepada teman-teman yang ada di Indonesia ini, mau nggak NKRI dari Sabang sampai Merauke menerima Rohingya ini? Mau nggak kira-kira? Jangan dibilang masalah satu iman, masalah saudara muslim tuh. Bangladesh mayoritas muslim, ya. Atau jangan-jangan Indonesia ini akan target selanjutnya menjadi propaganda. Nah, yang perlu didesak di sini adalah UNHCR, ya, jangan berkedok hak asasi manusia. Mainkan HAM di Bangladesh, mainkan HAM di Myanmar, jangan mainkan HAM di Indonesia, ya, yang akan mencelakai Indonesia ini sendiri. Ya, teman-teman. Jadi ini tadi informasi yang datang dari orang Bangladesh sendiri yang asli ada di Bangladesh, menceritakan bahwa Bangladesh sendiri sekarang sudah kewalahan untuk menghadapi bangsa Rohingya di tempat penampungannya, karena mereka pun bergaul dengan bangsa Bangladesh dan akibatnya adalah banyak terjadi hal-hal kriminal di lingkungan atau di negara Bangladesh itu sendiri. Karena apa? Mereka tidak bisa diatur. Mereka kelas kepala. Ya, kalau memang dia Muslim, nggak segitunya juga kalau Muslim seperti itu, ya. Tidak sekeras kepala itu. Memang jumlah mereka masih sedikit yang datang ke Indonesia. Tapi kita bukan bicara yang sekarang. Kalau yang sekarang datangnya 2.000 orang. 2.000 orang ini beranak pinak. Satu keluarga misalkan anaknya 5, kalikan saja. Sudah berapa? Ya. Nah, kemudian untuk menampung ini, kita kan membutuhkan tempat. Artinya kita mengorbankan tempat. Sekali lagi, ya, demi HAM, demi kemanusiaan. Itu idenya siapa demi kemanusiaan kalau mereka bertahun-tahun tinggal di Indonesia tanpa ada solusi dari UNHCR. Nah, di sini masalahnya adalah UNHCR sebenarnya mengetahui dari cerita tadi, ya, UNHCR itu mengetahui akan keberangkatan mereka ke Indonesia, tapi pihak UNHCR ini tidak memberikan informasinya ke pemerintahan Indonesia. Artinya ada sesuatu yang disembunyikan yang sengaja, ya. Jadi setelah UNHCR ini merusak kondisi di Myanmar, sekarang merusak kondisi di Bangladesh, mereka nggak sanggup lagi menanganinya, dipindahkanlah gangguan ini, ya, ke negara Indonesia. Nah, ujung-ujungnya adalah
orang Indonesia dan pemerintah Indonesia yang kelabakan untuk mengatasi ini. Kenapa? Kita harus nyiapin tempat minimal untuk sementara. Dan pemerintah sudah melakukan itu, artinya mereka ditampung sementara. Ya, jadi bukan diberikan tempat tinggal, ditampung sementara sambil dicarikan solusinya untuk bisa ditempatkan, dikembalikan ke Myanmar atau ditempatkan di negara-negara yang menerima swaka rakyat seperti ini, swaka politik ya. Tapi ini sudah jelas membuat atau merepotkan. Dan lagi biayanya ini siapa yang nanggung? Apakah sebenarnya ditanggung sama UNHCR sama OIM? Ternyata juga enggak. Karena apa? Pengungsi yang ada di Sidoarjo kemarin di Jawa, yang kemarin sempat ribut, bangunannya di rusunnya dihancurin gara-gara mati lampu sehari, itu ternyata sewa rusun aja gratis, listrik gratis, air gratis. Terus mereka mendapatkan uang per bulannya 1.250.000. Artinya apa? Uang yang 1.250.000 itu adalah dari OIM atau dari UNHCR. Tapi di sisi lain, beban hidup yang lain, ya, seperti tempat tinggal, listrik, dan air bersih, ya orang Indonesia juga yang harus nyiapin dengan gratis. Bukan UNHCR, bukan OIM. Artinya di sini mereka memang sengaja membebankan ya masalah UNHCR terhadap pengungsi ini ke negara tempat mereka tinggal. Nah, apakah Indonesia akan seperti itu? Menerima mereka semua, lalu sisanya adalah nanti kalau udah banyak kabur ya, menyebar dari Sabang sampai Merauke sudah nggak bisa lagi dipantau. Karena ternyata sekarang pun ya, itu ada yang ditangkap di daerah Surabaya atau di Bali atau di NTT ya, beberapa orang Rohingya dengan pengungsi yang lain juga dengan KTP palsu, mereka udah sampai sana. Nah, kita nggak tahu mereka dari sana, dari NTT atau gimana, apakah mau nyebrang ke Australia atau mau kemana, atau mau menetap di daerah baru di NTB atau di NTT. Nah, ini akan menjadi masalah besar. Ya, bukan masalah buat kita yang sekarang, tapi untuk anak cucu kita. Dan kalau Pak D pribadi nggak mau kita, Pak D istilahnya negara kita, hanya gara-gara masalah pengungsi seperti ini yang tidak bisa diatur, ya, akhirnya kita sendiri babak belur. Rakyat kita aja belum ketolong semua dari kemiskinan, dari kelaparan, masih ngemis, masih jadi minta-minta. Masih jadi pemulung, ngorek-ngorek sampah, tinggal juga di pinggir kali, atau mungkin di pinggir-pinggir kuburan. Nah, ini yang harus dipikirkan. Nah, ya intinya kita sebagai rakyat Indonesia harus tetap, menurut Pak Desi, menolak mereka untuk tinggal di Indonesia selama-lamanya. Karena bayangkan saja yang dari 2015 sampai sekarang masih ada yang tinggal di Indonesia. Ya, jadi nggak pergi dari Indonesia. Artinya apa? Udah keenakan, udah berapa puluh tahun tuh kalau dihitung. Dan itu tanpa pekerjaan, ada tempat tinggal, air listrik gratis, ditambah dikasih duit. Walaupun dibilang duit 1.250.000 itu mereka merasa kurang duit segitu, ya memang kurang, tapi kan mereka tidak pernah punya hak untuk ya melakukan aktivitas di negara tempat mereka mengungsi. Ya kenapa jadi pengungsi nggak bersyukur? Dan jangan sampai kita ini seperti Malaysia yang sekarang juga kewalahan menangani pengungsi dari Rohingya. Mereka berjualan dengan kartu UNHCR ya, kayak KTP kartunya itu. Itu kekuatan mereka. Nah, kalau yang di Indonesia nanti dikasih kartu sama UNHCR, akhirnya mereka merasa keras kepalanya nambah. Kekuatan mereka bertambah dengan adanya kartu seperti KTP itu untuk melakukan apa? Aktivitas. Mungkin menjadi sales, mungkin menjadi kuli, mungkin menjadi penjual makanan, mungkin juga menjadi istilahnya kayak seperti GoFood, dan lain-lain. Nah, ini kan artinya sudah merampas ya penghasilan dari orang-orang Indonesia sendiri yang masih dalam golongan miskin.
Jadi rebutan tempatnya ini, dan kita tahu ya sifat mereka itu kasar. Maksudnya apa? Apapun mereka lakukan supaya mereka bisa melakukan pekerjaan itu. Nah, apa ini yang kita inginkan? Nah, gimana pendapat teman-teman? Tulis di kolom komentar. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton channel Pak D. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.